Dukung timnas dengan cara yang berbeda. Outfit paling kece untuk nobar, main PS, nongkrong, hingga nyari gebetan nih. Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Ada harga spesial selama masa pre-order. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Timnas Indonesia berhasil mendulang 2 poin dalam dua laga pembuka putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Performa impresif Timnas Indonesia tentu saja menuai pujian dari berbagai pihak. Namun, terlepas dari itu rupanya masih ada PR besar yang masih harus dibenahi pasukan Garuda. Saat lini bertahan begitu solid, lini depan justru kelihatan mengkhawatirkan. Indonesia minim kreativitas dan kurang piawai menyelesaikan setiap peluang yang didapat. Lantas, bagaimana Sintayong harus membenahi masalah ini sebelum laga melawan Bahrain dan Tiongkok? Sebelum menyimak videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya football lovers tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dan terupdate dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Sebagai negara yang notabene bukan negara sepak bola, tidak ada yang menyangka Indonesia bakal melaju sampai ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Ditambah fakta bahwa Indonesia harus tergabung di grup C yang berisikan negara-negara kuat, pasukan Garuda mendapat status non-unggulan. Dua laga awal mengharuskan Indonesia bertemu dengan Arab Saudi dan Australia. Sejumlah media memperkirakan bahwa Indonesia akan menghadapi kesulitan melawan dua negara langganan Piala Dunia tersebut. Tak sedikit media yang bahkan menganggap Indonesia bakal kalah dengan mudah melawan dua negara tersebut. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Timnas Indonesia mampu menampilkan permainan menawan yang membuat Arab Saudi dan Australia kewalahan. Memang pasukan Sintayong tidak sampai menggondol poin penuh. Namun hasil seri melawan dua negara raksasa tersebut sudah cukup membuat Indonesia mengguncang dunia. Hasil seri melawan Arab Saudi di Jeddah praktis membuat banyak pihak kaget. Bagaimana tidak, secara level permainan Indonesia dan Arab Saudi berbeda jauh. Belum lagi atmosfer King Abdullah Sport City tercatat tak pernah bersahabat buat tim tamu. Sebelum Indonesia, hanya Australia yang sanggup mendulang poin di stadion berkapasitas 62.000 penonton itu. Pindah ke laga melawan Australia, Indonesia kembali dalam posisi yang tidak dijagokan. Armada Sintayong bahkan digadang bakal kalah mudah oleh beberapa media. Namun hasil akhir menyatakan sebaliknya. Walau dengan susah payah, Indonesia akhirnya berhasil mengamankan 1 poin berkat hasil seri 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Perlahan namun pasti, di bawah asuhan Sintayong, Timnas Indonesia bertransformasi menjadi sebuah kekuatan menakutkan. Kedatangan pemain-pemain naturalisasi seperti Jay Izzes, Justin Hubner, dan Martin Paes pada akhirnya menjadi berkat tersendiri. Para pemain inilah yang membuat pertahanan Indonesia kelihatan makin solid. Dua laga pembuka kontra Arab Saudi dan Australia sah menjadi bukti kalau solidnya pertahanan menjadi kunci Indonesia sanggup mendulang poin. Lebih spesifik, sosok paling berpengaruh di area pertahanan adalah Martin Paes. Kiper berdarah Belanda Kediri itu adalah aktor utama dalam dua hasil seri yang didapat Indonesia. Di laga kontra Arab Saudi, 4 penyelamatan termasuk 1 penyelamatan penalti membuat nama Paes menjadi man of the match. Pun begitu di laga kontra Australia, di mana sang kiper FC Dallas membuat total 5 penyelamatan. Paes adalah aktor utama di balik pertahanan solid Indonesia selama 2 laga pembuka putaran ketiga. Namun terlepas dari itu, kehadiran lini pertahan yang digawangi Jay Izzes juga membuat lini pertahan Indonesia kini begitu solid. Ambil contoh pada laga melawan Australia, Socceroos yang begitu dominan berhasil melepas 19 tembakan di laga ini. Namun dari 19 tembakan ini hanya 5 yang berhasil mengarah ke gawang Indonesia. Setelah 2 laga pembuka sulit, Indonesia akan menghadapi 2 laga lainnya yang notabene lebih mudah. Lawan Indonesia berikutnya berturut-turut adalah Bahrain dan Tiongkok.
Tentunya pada dua laga tersebut Indonesia harus bisa mempertahankan level kesulitan lini belakang guna mengamankan poin di markas lawan. Ketika sektor pertahanan timnas Indonesia sudah bertransformasi ke level yang sangat baik, lini depan masih jadi permasalahan klasik. Tak ada yang menyangkal fakta bahwa Indonesia adalah salah satu tim tersubur di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Namun, dua laga pembuka putaran ketiga membuktikan kalau Indonesia butuh upgrade di sektor serang. Ketika melawan Arab Saudi, Indonesia memang berhasil merepotkan dengan melepas 8 tembakan ke area pertahanan The Green Falcon. Namun ketika melawan Australia yang bermain lebih rapi, lini depan Indonesia nyatanya kewalahan. Bahkan Erick Thohir sendiri mengakui kalau timnas Indonesia masih kurang rapi dalam melakukan serangan balik. Statistik cukup menjadi bukti betapa Indonesia perlu peningkatan di area serang. Total ada 5 tembakan yang dilepas Indonesia dalam laga kontra Australia. Namun hanya 2 tembakan saja yang berakhir sebagai tembakan tepat sasaran. Timnas Indonesia sering kehilangan bola saat menyerang dan sering terlihat kebingungan dalam mengambil keputusan. Tumpulnya lini depan Indonesia bisa sedikit dimaklumi mengingat lawan yang dihadapi adalah Australia dan Arab Saudi yang punya keunggulan fisik jauh di atas pasukan Garuda. Namun untuk laga kontra Tiongkok dan Bahrain masalah ini harus diakhiri. Paling tidak dua negara calon lawan Indonesia berikutnya tidak punya pertahanan sesolid Arab Saudi dan Australia. Sebagai catatan, gawang Tiongkok sudah jebol 9 kali sementara Bahrain 5 kali. Catatan tersebut membuat dua negara calon lawan Indonesia menjadi dua negara yang gawangnya paling sering jebol di putaran ketiga ini. Ini jelas jadi kesempatan bagi timnas Indonesia untuk mencuri gol atau bahkan mengamankan 3 poin di markas lawan. Kalau berkaca dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, lini serang Indonesia terlalu bertumpu pada Ragnar Oratmangun. Rafael Struijk yang didapuk mendampingi Ragnar seringkali telah dalam mengambil keputusan. PR Sintayong sekarang adalah bagaimana caranya menambah variasi serangan, sekaligus melakukan peningkatan dalam hal decision making. Perjalanan timnas Indonesia sampai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia memang telah menimbulkan euforia buat masyarakat Indonesia. Seiring dengan peningkatan prestasi timnas muncul optimisme besar. Sebuah optimisme yang mengharapkan Indonesia bisa bermain di Piala Dunia 2 tahun mendatang. Namun, Sintayong dan PSSI tetap berusaha realistis di putaran ketiga ini. Tentu PSSI berharap timnas bisa melenggang menuju Piala Dunia 2026. Namun maju sebagai dua tim teratas di putaran ketiga tampaknya jadi target yang muluk-muluk. Oleh karena itu, PSSI mencoba realistis dengan menetapkan target finish di 4 besar klasemen. Secara matematis, target 4 besar adalah sesuatu yang paling realistis buat Indonesia yang tergabung di grup C. Perlu diingat, grup C dihuni oleh para raksasa Asia termasuk Jepang. Kehadiran pasukan Samurai Biru di grup ini praktis membuat anggota grup lain harus merelakan 1 kursi Piala Dunia untuk anak asuh Hajime Moriyasu. Tiongkok dan Bahrain adalah dua negara yang kurang diunggulkan di grup ini. Namun tidak begitu dengan Australia dan Arab Saudi. Sebagai dua negara langganan Piala Dunia, salah satu dari dua negara ini diprediksi bakal menemani Jepang melenggang langsung ke Amerika Serikat. Sementara satu negara lainnya dijagokan bakal menghuni 3 besar dan maju ke putaran keempat. Bagi Indonesia, peringkat 4 adalah hasil yang paling realistis melihat peta kekuatan grup C yang serba menakutkan. Namun, target tersebut tidak akan bisa diraih tanpa mendulang poin di laga kontra Tiongkok dan Bahrain. Dua laga tersebut adalah kesempatan terbaik mendapat 3 angka sekaligus mempertahankan asa melaju ke putaran keempat. Saat lini bertahan yang sudah mendapat upgrade signifikan, Indonesia masih belum punya solusi atas masalah lini depan yang sporadis dan tumpul. Tentunya ini adalah PR yang harus dibenahi sebelum bulan Oktober saat Indonesia bertamu ke Tiongkok dan Bahrain. Sintayong perlu menemukan kembali ketajaman lini depan jika ingin mendulang poin di dua laga ini. Kalau berkaca dari dua laga pembuka putaran ketiga, setujukah football lovers kalau timnas Indonesia kini punya permasalahan di lini depan? Lalu, saran apa yang bisa football lovers berikan pada Sintayong supaya lini depan timnas bisa lebih tajam? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.